Kesialan demi kesialan, Crazy Rich Medan, Indra Kents terus menimpa. Betapa tidak, Indra Kents ditetapkan sebagai tersangka dugaan penipuan aplikasi judi berkedok trading binary option bernama Binomo oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Polri. Adapun penetapan tersangka itu berdasarkan laporan polisi B-0058-2-2020 tanggal 3 Februari 2022 tentang dugaan tindak pidana judi online dan atau penyebaran berita bohong melalui media elektronik dan atau penipuan, perbuatan curang dan atau tindak pidana pencucian uang. Polisi pun turut menyita barang bukti berupa bukti transfer dan akun YouTube milik Indra Kents. Indra Kents disangka pasal 45 ayat 2 Jangto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, Jangto pasal 45 ayat 1 Jangto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE, lalu pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kini, jejak digital Indra Kents kembali dikuliti lagi oleh warganet. Salah satunya video dari akun TikTok @IndraKents yang menyebar dari akun Twitter @tubirfest. Indra Kents mengatakan Tuhan selalu melindunginya, bahkan dengan sesumbar ia berkilah Tuhan tidak akan memiskinkannya. Dia melanjutkan dapat kembali kaya dengan bersedekah. Dia dengan enteng berkata akan seakan mempertanyakan ketetapannya. Kini warganet menyebut ucapan Indra Kents bak peribahasa mulutmu harimaumu. Profil Indra Kents, Crazy Rich Medan yang kini resmi jadi tersangka kasus Binomo, ini sepak terjangnya. Berikut profil Indra Kents. Crazy Rich Medan yang sering pamer kemewahan itu kini ditetapkan jadi tersangka kasus Binomo. Lelaki bernama lengkap Indra Kesuma, lahir di Rantau Prapat, Sumatera Utara pada 31 Mei 1996. Dia sendiri lulusan jurusan teknik di Universitas Prima Indonesia dari 2014 sampai 2018. Sejak berusia 16 tahun, Indra Kents sudah membantu perekonomian keluarga dari berjualan online, pengamen, penyanyi kafe hingga jadi sopir taksi. Malahan dia juga pernah menjadi seorang penyiar radio, MC, dan mengikuti ajang pencarian bakat The Voice Indonesia 2018 dan dimentori oleh Titi DJ. Lalu ketika berusia 21 tahun, Indra Kents mulai bekerja sebagai pegawai salah satu perusahaan asuransi. Tak hanya itu, dia juga ikut berjualan jam tangan. Dari berjualan ini, dia mendapatkan uang yang cukup banyak. Sayangnya, usaha jualan jam tangan itu mengalami kebangkrutan karena belum dapat mengelola keuangannya dengan baik. Pada usia 26 tahun, dia terjun ke dunia trading karena tertipu oleh investasi bodong. Sejak itu, dia memutuskan untuk mempelajarinya sendiri. Tak hanya sebagai pengusaha, Indra Kents juga seorang kreator konten. Kontennya kerap memamerkan kehidupan mewahnya di media sosial dari YouTube, TikTok, dan Instagram. Julukan sebagai Crazy Rich Medan diperoleh karena punya beberapa usaha, mulai dari kursus trading, klinik kecantikan, usaha makanan, clothing line, dan masih banyak lainnya. Indra Kents juga punya perusahaan yang bernama PT Disotif Citra Digital yang bergerak di dunia kreatif seperti digital marketing dan videografi. Sebut miskin adalah privilege. Beberapa ulah Indra Kents sempat bermasalah saat membicarakan kemiskinan adalah privilege pada Jumat 21 Januari 2022. Dia berujar bukan hanya jadi orang kaya itu sebuah privilege, tetapi orang yang terlahir miskin itu pun suatu privilege. Sontak saja pernyataan Indra Kents kini ramai setelah banyak yang menangkap layar pernyataan itu. Kemudian pernyataan itu dibagikan akun Twitter @arsipaja. Crazy Rich Medan ini menyebut terlahir miskin juga sebuah privilege, sebab menurutnya dapat merasakan berjuang sampai sukses. Tak pelak saja pernyataan Indra Kents itu langsung dibanjiri kecaman oleh warganet. Tak disangka beberapa komentar hujatan warganet ditangkap layar dan dibagikan lagi oleh Indra Kents melalui Instagram story miliknya. Alih-alih meminta maaf, Indra Kents justru menertawakan hujatan-hujatan warganet kepadanya. Dia membalas dan menyebut orang-orang yang mengecamnya menjadi contoh cara berpikir yang tidak akan dapat kaya. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita